Halo, kita masuk ke pertemuan pertama di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Bagi kalian yang sudah memilih mata kuliah ini dan memilih saya sebagai dosen pengajarnya, di materi pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan kuliah untuk mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Novianto. Saya dosen bidang jaringan dan saya juga sekaligus sebagai admin jaringan di kampus ISB Atmaluhur. Nah, teknis perkuliahan untuk mata kuliah ini sama seperti mata kuliah yang lainnya, yaitu mengenai bobot kehadiran 10%, bobot nilai tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, di mana nantinya jika ada tugas makalah, dia akan berbentuk soft copy, bukan hard copy. Kemudian tugas dikirim melalui alamat email ke alamat saya. Di situ sudah tertera dianovianto@atmaluhur.ac.id dengan menggunakan email mahasiswa kalian masing-masing. Kemudian kita akan membuat grup kelas. Fungsinya adalah untuk memudahkan komunikasi. Nah, untuk nomor WA saya juga sudah tercantum di situ. Jadi kalian nanti bisa berkomunikasi dengan saya. Nanti saya yang akan buat grupnya. Kemudian saya nanti akan invite kalian ke grup tersebut melalui sistem web kalian masing-masing. Jadi silahkan dicek di web mahasiswa kalian untuk linknya. Nah, untuk absensi sendiri ya tentunya dilarang titik absen ya, karena kita kuliahnya online, teknisnya adalah kalian akan absen melalui platform Google Classroom dan akan saya verifikasi. Kemudian untuk kehadiran sendiri itu maksimal 4 kali untuk tidak hadir. Jadi 60% dari semua 80% kehadiran itu wajib ya, itu sudah aturan. 20%-nya ya boleh, misalnya mau izin atau tidak hadir di perkuliahan, nanti tinggal dikonfirmasi saja ke saya seperti itu. Nah, apa sih materi yang akan kita bahas selama 1 semester di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer? Nah, dari namanya sendiri, sistem pengelolaan jaringan komputer, berarti nanti kalian akan sebagai pengelolanya atau sebagai adminnya. Nah, supaya kalian bisa menjadi seorang admin yang baik, kalian harus menguasai teknis-teknis dalam membuat jaringan itu sendiri. Kalian sudah lulus dari mata kuliah, misalnya sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Nah, di mata kuliah praktikum teknis kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai virtual server dan cara pembuatannya virtual server itu sendiri itu untuk di pertemuan kedua. Kemudian nanti kita akan mencoba menginstalasi sistem operasi di dalam virtual server. Nah, sistem operasi di sini kita akan menggunakan sistem operasi open source, yaitu Linux. Untuk distronya sendiri saya menggunakan Debian. Nanti jika kalian menggunakan sistem operasi yang lain yang kalian familiar boleh, tapi misalnya agar lebih mempermudah misalnya dalam perkuliahan, karena tutorial atau proses pelaksanaan implementasinya nanti itu akan saya ajarkan dalam bentuk distro Debian. Jadi akan lebih baik kalau misalnya sama. Kemudian selanjutnya setelah kalian itu bisa melakukan instalasi sistem operasi open source untuk dijadikan sebagai sistem operasi server, kalian nanti akan memahami perbedaan hak akses dari user di sistem operasi tersebut. Jadi kalau di Windows itu user biasa dan user administrator. Kalau di Linux
ya user biasa dan super user. Kemudian kalian mengetahui struktur direktori pada sistem operasi berbasis Linux ini. Ini penting sekali karena kalian sebagai pengelola nantinya kalian harus tahu sebuah daemon itu letaknya di mana. Kemudian sebuah file conf itu harus diletakkan di mana. Nanti kalian akan mempelajari struktur tersebut. Kemudian kalian harus mengetahui cara penggunaan dasar dari sistem operasi Linux. Jadi karena Linux ini mungkin kurang familiar seperti Windows yang kalian sudah gunakan sehari-hari, terutama karena sistem operasinya nanti akan berbasis command prompt, bukan berbasis GUI ya. Kita tidak menggunakan mouse, kita menggunakan perintah yang kita ketikkan untuk menjalankan sistem jaringan tersebut. Ya, kalian harus tahu nanti minimal cara create, rename, move, copy, kemudian delete sebuah file. Kemudian kalian memahami untuk izin dari sebuah file menggunakan chmod serta chown baik untuk file maupun directory. Selain itu kalian juga bisa mengetahui perintah untuk membuat alamat IP maupun DHCP serta mengaktifkan interface maupun menonaktifkan interface. Kemudian kalian juga memahami perbedaan penggunaan adapter di virtual server seperti NAT, host only, serta bridge dan internal network. Sebenarnya di fungsi-fungsi dari NAT, host only, bridge, internal network itu untuk apa, nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ketika menggunakan virtual machine tadi. Kemudian kalian harus memahami source NAT dan destination NAT pada jaringan. Nah, fungsinya ini buat apa? Lalu contoh SNAT seperti apa, di NAT itu seperti apa. Kemudian mengetahui cara menambah dan menghapus routing pada jaringan. Nah, ini penting sekali ketika ingin menghubungkan atau memiliki beberapa segmen jaringan di dalam jaringan LAN. Misalnya kalian ingin terhubung ke router lain di dalam jaringan LAN tersebut, ya harus bisa menambahkan routing. Kemudian mengetahui mengenai penjadwalan eksekusi file di sistem operasi Linux. Jadi ketika misalnya kalian tidak mungkin ingin menjalankan sebuah file sesuai dengan waktu, kalian bisa membuat penjadwalan untuk eksekusinya. Penting sekali. Nah, kalian sebagai administrator jaringan ini kita akan bahas sedikit mengenai etikanya juga nanti. Di network administrator ini sebuah profesi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras. Jadi kalian harus pantau perangkat keras kalian, pastikan suhunya itu dingin apabila dia berjalan misalnya setiap hari selama 24 jam, dan perangkat lunak apakah ada update atau tidak, karena penting di sistem kalian untuk selalu mengupdate. Biasanya update itu diberikan oleh vendor apabila ditemukan kelemahan-kelemahan atau menutup celah-celah kelemahan tersebut. Dibuatlah tambal istilah atau di patch, kemudian diberikan update. Kemudian mencakup penggunaan. Jadi selain bisa menggunakan, bisa mengkonfigurasi atau membuat, kalian juga bisa memelihara dan bisa memantau. Nah, administrator ini fungsinya untuk menyediakan atau menjamin ketersediaan jaringan yang pertama, yang kedua sistem cadangan. Jadi kalau jaringan utamanya mati, bagaimana supaya klien ini bisa tetap terhubung? Jadi ada alternatif. Kemudian kalian juga harus bisa penanggulangan bencana atau disaster recovery system. Adanya perangkat pengamanan jaringan atau security menggunakan IP tables, nanti kita akan bahas di situ. Kita juga adanya jaminan kehandalan jaringan atau network reliability. Jadi fokus kita nanti selain membuat jaringan, kalian juga bisa mengkonfigurasi hal-hal yang terkait dengan keamanan juga, walaupun tidak secara spesifik seperti itu ya, tapi dasar-dasar saja. Kenapa? Karena ada mata kuliah tersendiri yaitu network security atau keamanan jaringan. Jadi nanti akan kalian fokus di situ untuk sisi keamanannya. Kemudian kalian selain kemampuan teori maupun praktek, kalian ini harus memiliki etika profesional.
Nah, kenapa? Karena kalian sebagai pengelola atau admin ya tentunya kalian memiliki kendali penuh atas jaringan yang kalian kelola. Jangan sampai dengan kalian memiliki kendali penuh, akses kalian nanti misalnya melakukan mata-mata di jaringan kalian sendiri, melihat aktivitas user, dia ini ngapain sih, apa sih yang diakses, lalu disebarkan misalnya, oh dia ini suka buka ini nih, seperti itu ya. Tentunya itu tidak profesional sekali. Jadi kalian harus bisa menjaga yang namanya kerahasiaan. Nah, etika profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak merusak etika profesi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3 hal pokok yang penting dari kode etik profesi, khususnya di bidang IT. Oke, jadi yang pertama kalian harus tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi ketika kalian misalnya memasang network monitoring yang fungsinya hanya untuk melihat, mencatat pinging apabila nanti ada pelanggaran saja. Kemudian untuk memantau ketersediaan jaring atau availability-nya. Kemudian kalian bisa mengetahui apabila ada anomali di jaringan, bukan untuk memata-matai traffic dari si user. Apabila misalnya kalian melakukan itu sudah pelanggaran terhadap privasi dan melanggar kode etik itu sendiri. Kemudian karena kode etik ini kalau kita lihat di sini merupakan kontrol, ya siapa yang mengawasi admin? Nggak ada kan biasanya seperti itu. Karena itu diri kalian harus bisa menjamin bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak melanggar yang namanya etika profesi. Nah, 8 prinsip etika profesi di Indonesia untuk telematika. Yang pertama adalah holistik, yang kedua optimal atau terbaik. Jadi kalian nanti harus bisa melakukan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ataupun merancang jaringan. Kemudian belajar terus sepanjang hidup karena selalu ada perkembangan di bidang teknologi. Lalu jujur, integriti ini penting. Kemudian bisa berpikir tajam. Kemudian kerjasama. Nah, biasanya admin jaringan tidak hanya sendiri ya, biasanya ada cadangan. Biasanya ada 2 orang minimal lah ya, 2 orang atau lebih. Kemudian ada inovasi, komunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, masyarakat ini memiliki hak atas komputer, keahlian komputer, spesialis komputer, dan pengambilan keputusan komputer. Nah, hak atas akses komputer ini artinya apa? Setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. Nah, jangan sampai juga ini penting, misalnya kalian memiliki kewenangan untuk menggunakan jaringan, kemudian kalian gunakan fasilitas tersebut untuk keuntungan pribadi, misalnya seperti menambang kripto seperti itu ya. Tidak perlu bayar listrik, jadi server yang harusnya untuk melayani servis dari aplikasi di kantor atau di organisasi kalian gunakan untuk menambang juga seperti itu, karena server kan spesifikasinya tinggi, kemudian mendapatkan akses internet juga dan selalu nyala seperti itu. Nanti apabila terjadi permasalahan, seandainya kena ransomware karena kalian menginstal aplikasi-aplikasi tertentu, ini akan menjadi bermasalah apabila sampai data-data di perusahaan yang kalian kerja di situ terkunci misalnya. Bisa jadi malah berbalik, adminnya dilaporkan ke polisi. Ini penting sekali karena sudah pernah ada kejadian seperti itu. Nah, Richard O. Mason ini mengklasifikasi hak atas informasi berupa privasi, jadi kalian harus menjaga privasi pengguna klien, kemudian akurasi, kepemilikan, dan accessibility. Nah, ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab untuk di pertemuan pertama kali ini. Nanti akan kita bahas pertanyaan ini di pertemuan selanjutnya. Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan mengenai TMS perkuliahan, itu bisa disampaikan melalui classroom atau melalui WA group yang akan saya buat. Makanya bergabung. Nah, saya harapkan selama 1 semester ke depan kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, meskipun terkendala dengan
kondisi seperti saat ini ya, COVID-19 ya, kita masih belum bisa tatap muka, masih online. Dengan semua keterbatasan tersebut, saya harapkan kalian tetap semangat kuliahnya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Salam kenal dari saya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Salam budi luhur.